Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Kembali kita bersyukur saat ini kita boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan dan berkat Tuhan. Semua ini karena kemurahan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sungguh sangat baik, yang penuh kasih dan kuasa. Kami bersyukur pagi ini kembali kami boleh bangun. Tuhan sudah melindungi kami dari malam hingga saat ini. Dan keberadaan kami pada saat ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-11. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Kisah Para Rasul 11 ayat 19-21. Tertulis demikian. Sementara itu, banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan izinkan ada penderitaan dalam hidup kita, maka itu dimaksudkan untuk menjadikan kita lebih kuat dan menjadi berkat bagi sesama kita. Hidup dalam Tuhan bukan berarti tidak ada tantangan atau masalah, tapi hidup dalam Tuhan berarti kita tetap kuat sekalipun ada masalah dan persoalan. Dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 19-21 ini, kita membaca bagaimana orang-orang yang percaya harus tersebar sampai ke wilayah Fenisia, Siprus dan Antiokhia. Dari Yerusalem, mereka berpindah sampai ke wilayah yang terjauh yang disebutkan di sini, yaitu Antiokhia, yang terletak di wilayah Turki sekarang ini. Mereka mengalami penderitaan karena iman mereka kepada Tuhan. Tapi yang luar biasanya, iman mereka tidak gugur. Padahal pada waktu itu saudara, mereka adalah golongan yang sangat minoritas. Dan tantangan dalam pemberitaan Injil begitu besar. Namun kegigihan dan ketekunan mereka sangat mengagumkan. Roh Kuduslah yang memberikan mereka kekuatan, sehingga mereka tetap bertahan dan bertekun dalam iman. Dan mereka taat menuruti tuntunan Tuhan. Pelayanan mereka membuahkan hasil jiwa-jiwa yang menjadi percaya kepada Tuhan. Dan ini disebabkan karena tangan Tuhan menyertai mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, penderitaan orang-orang percaya pada zaman itu tidaklah kecil, saudara. Sebenarnya kalau mereka memilih tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maka dengan mudah mereka akan mendapatkan kelonggaran dan tidak mengalami ancaman. Kehidupan dapat mereka jalani dengan nyaman tanpa gangguan. Namun mereka memilih untuk tetap setia, beriman kepada Tuhan. Mereka tidak berhenti, tidak berdiam dan tidak mengeluh. Kita melihat di sini saudara bahwa penderitaan yang mereka alami dijadikan mereka sebagai kesempatan untuk menunjukkan kesetiaan iman mereka kepada Tuhan. Selain itu saudara, penderitaan itu menjadi kesempatan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Bagi mereka tidak ada masalah yang terlalu besar yang dapat menghentikan mereka dari pelayanan. Saudara dikasihi Tuhan, pertanyaan buat kita renungkan, adakah saat ini kita sedang mengalami penderitaan? Apa penderitaan yang kita alami? Apa kesulitan yang kita sedang hadapi? Dan apakah penderitaan atau kesulitan itu menjadikan kita patah semangat dalam mengiring akan Tuhan? Adakah kesulitan dan penderitaan yang kita alami membuat kita
menjadi tawar hati kepada Tuhan. Mari kita kembali mengingat akan kisah dalam ayat-ayat ini. Pakailah penderitaan yang terjadi dalam hidup kita sebagai kesempatan untuk kita semakin maju dalam iman, maju dalam pelayanan, dan jangan anggap itu sebagai beban yang berat. Bersyukurlah saudara, karena keselamatan yang dari Tuhan, dan bersyukurlah untuk kekuatan yang Dia berikan kepada kita. Pakailah setiap kesulitan yang ada menjadi kesempatan untuk memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Masalah yang kita alami umumnya tidak seberat orang-orang yang percaya pada waktu itu. Mungkin kita mengalami keadaan sakit, diberhentikan dari pekerjaan, masalah keuangan, masalah ekonomi dan sebagainya. Tapi mari saudara hadapi setiap penderitaan dan masalah itu sebagai kesempatan untuk menyatakan iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kasih karunia Tuhan akan memampukan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami belajar dari kehidupan orang-orang percaya di masa yang lalu, betapa mereka tetap kuat di dalam Tuhan, tetap setia dalam penderitaan dan masalah yang mereka alami. Tolong kami juga Tuhan, agar kami tetap setia kepada-Mu. Penderitaan ataupun kesulitan yang terjadi dalam hidup kami mau pakai sebagai kesempatan untuk menyatakan kesetiaan dan kasih kami lebih lagi kepada Tuhan. Dan kami mau lebih lagi melayani Engkau, apapun persoalan dan tantangan yang ada. Terima kasih untuk firman-Mu, kuatkan kami terus untuk melangkah dalam kesetiaan dan totalitas kepada Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Biarlah dalam semuanya nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kembali kami berdoa bagi yang sakit dan dalam persoalan, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, dan memberikan mujizat-Mu, pertolongan-Mu bagi setiap kami. Kami percaya kami alami kemenangan, sukacita dan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus, nama yang kudus, nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.